Oke, selamat pagi anak-anak ibu kelas 8G. Baiklah, materi bab 4 kali ini mengenai kreatif berpuisi. Yang pertama, ibu akan menjelaskan bagaimana definisi, ciri, dan jenis puisi. Di materi ini, di bab 4 ini, ada beberapa poin yang harus ibu jelaskan kepada anak-anak ibu kelas 8G. Yang pertama mengenai unsur-unsur pembangun puisi, yang kedua berikutnya mengenai unsur-unsur dan makna puisi, lalu bagaimana cara penyampaian gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk puisi. Berikutnya mengenai definisi puisi. Puisi adalah karya sastra yang dipadatkan, dipersingkat, diberi irama dengan bunyi yang padu dan pilihlah kata-kata kias. Puisi, ingat, puisi itu merupakan hasil karya sastra yang disusun dengan kata-kata imajinatif. Artinya imajinatif itu kata-kata yang memang tidak sebenarnya berdasarkan imajinasi anak-anak dengan struktur fisik dan struktur batin. Maksudnya puisi itu adalah hasil karya yang bisa kita bilang berupa perasaan kita, ungkapan fisik kita, ungkapan batin kita terhadap sesuatu. Oke, puisi, ciri-ciri puisi. Yang pertama menggunakan bahasa yang padat. Yang kedua memperhatikan diksi. Diksi itu apa? Diksi adalah pilihan kata. Contoh, aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Berarti si Chairil Anwar menggunakan puisi tersebut, diksinya sangat bagus. Karena diksi yang digunakan oleh Chairil Anwar, pilihan kata yang digunakan oleh Chairil Anwar memiliki makna kiasan yang sangat dalam. Berikutnya, puisi memiliki daya imajinatif dan figuratif, artinya menghibur, artinya sangat indah. Puisi memiliki rima, puisi memiliki irama. Contoh, ketika kita berpuisi, irama yang digunakan Chairil Anwar akan berbeda dengan irama yang digunakan oleh Sanusi Pane. Berikutnya lagi memperhatikan bentuk ataupun tipografi. Jenis-jenis puisi. Nah, puisi ini ada banyak anak-anak ibu. Ada romansa, ada elegi, sernade, ode, satire, dan yang lain-lain. Berikutnya, unsur-unsur pembangun puisi. Di unsur-unsur pembangun puisi ini, ibu harap anak-anak ibu itu harus paham. Yang pertama, ibu katakan tadi diksi pilihan kata, imajinasi, kata konkret yang nyatanya, majas. Di dalam puisi, ketika kita menuliskan puisi, majas sangat penting. Apa guna majas ataupun gaya bahasa untuk memperindah suatu puisi? Contoh, kita gunakan personifikasi. Ketika aku berdiri di pantai itu, seolah-olah angin ingin berbisik ke telingaku. Angin ingin berbisik ke telingaku. Berarti si penulis menggunakan majas personifikasi. Ketika aku melihatnya, seolah-olah darah ini bercucuran seperti sungai. Berarti si penulis menggunakan majas hiperbola, melebih-lebihkan. Berikutnya unsur pembangun puisi itu ada versifikasi, ada tipografi. Next, sebelumnya ada juga struktur batin dari puisi. Puisi harus memiliki yang namanya tema. Apa temanya? Contohnya mengenai kemerdekaan kah? Mengenai guru kah? Mengenai lingkungan kah? Berikutnya, puisi harus memiliki perasaan. Apa yang akan disampaikan sehingga pembaca sangat-sangat mampu menerima apa yang telah disampaikan oleh si penulis dalam bentuk puisinya. Berikutnya, puisi memiliki nada. Nah, puisi memiliki nada. Ketika kita membacakan puisi, nada sangat mempengaruhi. Contoh, ketika puisi itu liriknya marah, berarti nada kita harus lebih tinggi, harus lebih keras. Jika puisi itu bentuknya sedih, gunakan nada yang memang rendah. Berikutnya, puisi memiliki amanat. Amanat itu adalah pesan yang disampaikan di dalam puisi. Amanat itu ada banyak, ada pesan moral, pesan sosial, pesan religi, pesan pendidikan, dan lain-lain. Berikutnya, unsur pembangun dan makna puisi. Unsur pembangun dan makna puisi itu ada di pemilihan diksi, keterkaitan diksi, rima puisi, imaji, dan majas. Telaah unsur pembangun puisi yaitu mengenai tema. Tema itu dengan suasana puisi, makna dengan amanat si puisi. Oke. Mengenai puisi yang paling penting itu adalah
ketika si penulis mampu menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang harusnya sebenarnya dia sampaikan kepada pembaca. Ketika anak-anak ibu disuruh membaca puisi, ada beberapa hal yang harus anak-anak ibu ketahui atau ada hal-hal yang harus anak ibu perhatikan. Yang pertama itu ekspresi. Jangan pernah ketika puisi itu puisi sedih, ekspresi anak-anak ibu gembira. Tidak boleh. Ketika puisi itu ingin mengungkapkan suatu amarah ataupun kemarahan, tunjukkan ekspresinya. Berikutnya lafal. Lafal itu adalah bagaimana pengucapan anak-anak ibu. A, B, C, D itu harus jelas ibu, anak-anak ibu katakan. Tekanan. Tekanan ketika kita membacakan puisi juga harus tepat. Dan begitu juga intonasi. Intonasi itu lebih kepada naik turunnya suatu nada ketika anak-anak ibu membacakan puisi. Itu saja dulu yang ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya kepada ibu. Terima kasih. Dek Win, kayak mana ini mau pause mengudahkannya Dek? Tak boleh. Tadi siapa yang buat ini? Sanju lah langsung. Gak bisa di apa ya? Kalau enggak nih aku bilang bukulan aja nih. J, udah siap itu J. Udah. Apa yang kau pencet? Makanya bilang ngelak apa Tadi udah kau pencet apa? Gak ada Stop. pencet apa-apa, nggak ada. Stop pun nggak ada. Enggak ini. Ya, nggak apa-apa. Makanya aku bilang mau diinstalin, masukin lah. Ulangi lah kau jadinya. Serius lah kau J. Iyalah orang nggak bisa ini. Ngapain ini? Iya. Aku bilang ya tadi pakai sanksi aja. Iya, tapi belum siap nilai.